Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa Aliatuzaila dengan NIM 3 digit terakhir saya 137 dari kelas PM24F yang sedang mengambil mata kuliah Geometri Transformasi di PM24C. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 terkait tentang setengah putaran. Sebelum saya jelaskan teorema pada bab 4, di sini saya jelaskan terlebih dahulu definisinya. Suatu setengah putaran mencerminkan setiap titik bidang pada sebuah titik tertentu. Atau dengan kata lain, setengah putaran itu pencerminan pada suatu titik. Atau bisa dikatakan refleksi pada suatu titik. Nah, di sini pada gambar ini terlihat tampak bahwa x-aksen itu adalah hasil pencerminan terhadap titik x pada titik P, dan P ini berfungsi sebagai cermin. Nah, konsep ini dinamakan setengah putaran. Untuk definisinya, setengah putaran terhadap titik P adalah pemetaan HP yang memenuhi 1. Untuk A sama dengan P, maka P adalah titik tengah ruas garis A aksen. Dengan A aksen itu sama dengan HPA. Untuk yang kedua, A sama dengan P, maka HPA itu sama dengan P. Pemetaan setengah putaran HP ini itu sering disebut simetri titik dengan pusat P. Untuk teorema yang pertama, setengah putaran HP adalah suatu transformasi. Untuk membuktikan bahwa setengah putaran itu transformasi, kita harus tunjukkan bahwa setengah putaran itu surjektif dan injektif. Namun sebelum membuktikan itu, kita harus buktikan dulu bahwa setengah putaran itu merupakan fungsi. Yang pertama di sini kita akan buktikan bahwa setengah putaran merupakan fungsi. Untuk langkah yang pertama, menurut definisi, untuk titik A tidak sama dengan P, maka P adalah titik tengah ruas garis AA aksen. Dengan AA aksen, itu sama dengan simetri titik A dengan pusat P. Dan untuk A sama dengan P, itu sama dengan simetri titik A dengan pusat P sama dengan P. Lalu langkah yang kedua, kita membuat premis tambahan, yaitu ambil sembarang titik, yaitu X dan Y, elemen bidang V, dengan X tidak sama dengan Y. Maka berdasarkan langkah 1 atau definisi dan langkah 2, simetri titik Y dengan pusat X sama dengan Y aksen, dengan X titik tengah ruas garis Y aksen. Dan di sini jelas bahwa Y aksen itu tunggal. Lalu yang kelima, ambil sembarang titik X, Y pada bidang V dengan X sama dengan Y. Maka simetri titik Y dengan pusat X sama dengan Y aksen sama dengan X. Dan di sini jelas bahwa Y aksen sama dengan X itu tunggal. Karena ini tunggal dan ini juga tunggal, maka setengah putaran merupakan suatu fungsi. Lalu yang kedua, kita akan buktikan bahwa setengah putaran itu surjektif. Yang pertama kita ambil titik A aksen pada bidang V. Maka berdasarkan langkah 1 dan definisi tadi, bahwa simetri titik A
dengan pusat P itu sama dengan A aksen. Lalu A ini sama dengan P. Jika kasusnya A sama dengan P, maka simetri dari A dengan pusat P itu sama dengan A aksen. Dengan A aksen ini sama dengan P, karena A sama dengan P. Lalu untuk setiap A aksen pada bidang V, ada A aksen itu sama dengan A sama dengan simetri titik A dengan pusat P berdasarkan langkah 2 dan 3. Dan jika A tidak sama dengan P, maka simetri titik A dengan pusat P itu sama dengan A aksen. Nah, dan P merupakan sumbu ruas garis A aksen berdasarkan definisi. Maka di sini terbukti bahwa setengah putaran merupakan injektif. Lalu yang ketiga, kita akan buktikan bahwa setengah putaran adalah yang di sini surjektif. Terbukti bahwa setengah putaran itu surjektif. Lalu yang ketiga, kita buktikan bahwa setengah putaran adalah injektif. Yang pertama, kita ambil titik A, B pada bidang V dengan A tidak sama dengan B. Kasus yang pertama, A sama dengan B sama dengan P. Maka A ini sama dengan P. Nah, berdasarkan definisi, kalau A sama dengan P, maka simetri titik A dengan pusat P itu sama dengan A aksen. Lalu karena ini tadi A sama dengan P, kita di langkah 5 ini B sama dengan P. Berdasarkan definisi juga, simetri titik B dengan pusat P itu sama dengan B aksen. Dari langkah 4 dan 6, maka jelas bahwa simetri titik A dengan pusat P itu tidak sama dengan simetri titik B dengan pusat P, karena hasilnya beda ini. Lalu kasus yang kedua, A tidak sama dengan B tidak sama dengan P, maka A tidak sama dengan P dan P juga tidak sama dengan P, dan A BP ini tidak segaris karena tidak sama dengan, karena A BP ini titik yang berbeda. Maka berdasarkan definisi, simetri titik A dengan pusat P itu sama dengan A aksen, dan simetri titik B dengan pusat P itu sama dengan B aksen. Lalu kita andaikan bahwa simetri titik A dengan pusat P itu sama dengan simetri titik P dengan pusat P. Maka A sama dengan simetri titik A dengan pusat P sama dengan simetri titik B dengan pusat P sama dengan B aksen. Karena langkah 12 ini, maka A aksen itu sama dengan B aksen, A aksen sama dengan B aksen. Maka A sama dengan B. Hal ini kontradiksi dengan A aksen itu tidak sama dengan B aksen. Sehingga yang benar adalah simetri titik A dengan pusat P itu tidak sama dengan simetri titik B dengan pusat P. Bahwa terbukti bahwa setengah putaran itu injektif. Nah, berdasarkan pembuktian tadi bahwa setengah putaran itu suatu fungsi, setengah putaran adalah surjektif, setengah putaran adalah injektif, maka terbukti bahwa setengah putaran merupakan suatu transformasi. Lalu yang kedua, kita buktikan setengah putaran itu merupakan involusi. Involusi itu jika setengah putaran ditransformasikan
hasilnya itu ditransformasikan kembali. Jadi misal ada HP X itu kan sama dengan X aksen. Nah, X aksen ini ditransformasikan lagi. Jadi HP X aksen itu sama dengan X. Jadi nanti hasilnya itu identitas. Jadi suatu setengah putaran ditransformasikan kembali, hasilnya ditransformasikan kembali akan menjadi, hasilnya akan dirinya sendiri. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa HPX setengah putaran terhadap hasil setengah putaran X itu sama dengan X. Itu langkah yang pertama. Ini definisi. Untuk A tidak sama dengan P, maka P adalah titik tengah ruas garis A aksen, dengan A aksen itu simetri titik A dengan pusat P. Lalu untuk A sama dengan P, maka simetri titik A dengan pusat P itu sama dengan P. Lalu yang kedua, ini premis tambahan, kita ambil sembarang titik X pada bidang V dengan X ini tidak sama dengan P. Maka berdasarkan langkah 1 atau definisi dan langkah 2, simetri titik X dengan pusat P itu sama dengan X aksen, dengan P itu titik tengah ruas garis X aksen. Karena P ini titik tengah ruas garis X aksen, maka P juga titik tengah X aksen, ruas garis X aksen X berdasarkan sifat titik tengah. Dari langkah 1 dan 4, maka simetri titik X aksen itu sama dengan X. Sehingga berdasarkan langkah 3, jika simetri titik X dengan pusat P atau setengah putaran titik P terhadap pusat P itu menghasilkan X aksen, dan setengah putaran titik X aksen dengan pusat P itu sama dengan X. Kita substitusikan di sini. HPX itu sama dengan simetri titik X aksen dengan pusat P itu sama dengan X. Lalu kita ambil sembarang titik lagi. Di sini kasusnya, karena kalau di sini X tidak sama dengan P, di sini kasusnya X sama dengan P. Maka simetri titik X dengan pusat P sama dengan X aksen sama dengan P. Nah, kita substitusikan lagi kayak di langkah sebelumnya. Maka simetri titik dengan hasil simetri titik X atau setengah putaran terhadap setengah putaran X itu sama dengan simetri titik P dengan pusat P sama dengan P. Karena P itu sama dengan X, maka di langkah 10 ini hasilnya X juga. Karena kan ini sama. Nah,
Maka karena ini hasilnya X, terus ini juga dari sini langkah ini dan ini, maka untuk setiap titik X pada bidang V itu berlaku ini. Jadi setengah putaran itu merupakan involusi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.